Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 Biomedik 2, izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penyakit yang diakibatkan oleh jamur, cacing, dan protozoa pada manusia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami yang pertama, saya sendiri Ayu Sarula Suci, dan teman saya Chelsea Junior Ramawati, Meralda Daradisa, Muhammad Vila Devinaldi, dan Nuramandan Yuniar Hartono. Baik, materi yang pertama yaitu jamur. Kata jamur berasal dari kata Latin yaitu fungi. Jamur adalah suatu tumbuhan yang sangat sederhana, berinti, berspora, tidak berklorofil, berupa sel atau benang-benang bercabang dengan dinding dari selulosa atau kitin atau keduanya. Jamur melakukan reproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan secara seksual menghasilkan zigospora, askospora, basidiospora. Jamur hidup di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, di tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut atau lichenes. Next. Klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi generatif atau seksual dibagi menjadi 4. Yang pertama, divisi Zygomicota. Zygomicota memiliki bentuk spora dengan berdinding tebal atau zigospora. Zygomicota memiliki ciri-ciri yang pertama hidup saprofit, bersel banyak, hifa membentuk anyaman miselium yang tidak bersekat, dan reproduksi aseksual dengan membentuk spora, dan seksual dengan konjungsi antara dua hifa yang menghasilkan zigospora. Yang kedua, divisi Ascomycota. Ascomycota berbentuk berupa spora yang terbentuk dalam berkembangbiakan secara generatif atau seksual. Ascomycota memiliki ciri-ciri mempunyai askus atau kantong, ya, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Hifanya bersekat dan berinti banyak. Hidupnya ada yang parasit, saprofit, ada yang bersimbiosis dengan ganggang membentuk lichenes atau lumut kerak, dan reproduksi vegetatif. Yang ketiga, divisi Basidiomycota. Basidiomycota adalah jamur yang memiliki bentuk tubuh besar atau makroskopis. Basidiomycota memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Memiliki miselium yang bersekat-sekat yang beraneka ragam bentuknya. Dalam basidiokrap terdapat jalinan-jalinan benang hifa. Ujung miselium mengembung membentuk basidium untuk memproduksi 4 spora bertangkai. Berkembang biak dengan secara seksual dengan basidiospora dan aseksual dengan conidispora. Dan kebanyakan berukuran makroskopis, hidup sebagai parasit dan saprofit. Yang keempat, divisi Deuteromycota. Deuteromycota jamur yang belum diketahui cara bereproduksi seksualnya. Deuteromycota jamur yang belum diketahui cara bereproduksi seksualnya. Deuteromycota memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jamur tidak sempurna atau imperfect, perkembangbiakan aseksual dengan conidia. Hifanya bersekat, hidup sebagai saprofit dan parasit, dan tubuh berukuran mikroskopis. Contoh jamur yang pertama yaitu Candida albicans. Candida albicans adalah jamur yang hidup di area rongga mulut, saluran pencernaan, vagina, kulit, serta beberapa area lain di tubuh. Dalam kondisi normal, jamur ini tidak berbahaya. Namun apabila terjadi suatu gangguan di tubuh, bisa berkembang biak secara tidak terkendali. Saat inilah ia akan menyebabkan terjadinya infeksi jamur. Infeksi Candida albicans sering disebut sebagai candidiasis. Penyakit yang pertama, infeksi saluran kencing dan infeksi jamur pada vagina. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal yaitu konsumsi antibiotik secara rutin, penggunaan kateter, diabetes, gangguan imun. Gejala infeksinya yaitu sering ingin buang air kecil, rasa perih dan panas saat buang air kecil, nyeri di perut dan pinggul, darah di urin, rasa sangat gatal pada vagina, dan kemerahan dan pembekakan pada bagian luar vagina. Dan penyakit yang disebabkan oleh jamur Candida albicans yang selanjutnya adalah kandidiasis oral atau infeksi jamur di rongga mulut. Jamur ini bisa menyebar hingga ke langit-langit mulut, bahkan hingga tenggorokan, dan menyebabkan infeksi kandidiasis. Sama seperti infeksi jamur lainnya, konsumsi antibiotik, diabetes, dan gangguan imun bisa memicu kondisi ini. Namun, pada infeksi Candida albicans di mulut, penggunaan gigi palsu yang tidak tepat dan jarang dibersihkan juga memegang peran besar. Gejala yang dapat muncul antara lain, terlihat bejak-bejak putih di mulut yang rentan berdarah jika disentuh, mulut terasa nyeri dan panas seperti terbakar, rongga mulut terlihat kemerahan, sulit makan dan menelan, tidak bisa merasakan makanan dan minuman, dan rongga mulut
terasa kasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada penyakit kandidiasis di kulit. Area kulit yang lembab, hangat, dan mudah berkeringat menjadi ladang subur tumbuhnya jamur Candida albicans. Area yang dimaksud antara lain adalah ketiak, pangkal paha atau selangkangan, dan area di bawah lipatan dada. Beberapa hal yang akan meningkatkan risiko terkena infeksi yaitu menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat, kurang menjaga kebersihan diri, jarang ganti pakaian meskipun sudah kotor, mengonsumsi obat seperti antibiotik dan kortikosteroid, punya riwayat diabetes, dan punya gangguan sistem imun. Gejala paling umum dari infeksi Candida albicans pada kulit adalah munculnya warna kemerahan pada area infeksi, lepuhan-lepuhan berisi cairan, muncul nanah atau berubahnya tekstur kulit menjadi lebih tebal dan kasar. Next. Obat untuk infeksi jamur Candida albicans. Jenis obat yang paling umum digunakan yaitu fluconazole, nystatin, dan clotrimazole. Bisa diberikan dalam bentuk obat minum, salep, krim, atau obat hisap tergantung dari jenis infeksi yang diderita. Bahan alami untuk mengurangi jumlah jamur Candida albicans seperti bawang putih, minyak kelapa, kurkumin, lidah buaya, delima, dan probiotik. Pencegahan kandidiasis dapat berupa jaga kebersihan mulut dan gigi, hentikan kebiasaan merokok, menggunakan pakaian yang menyerap keringat, mengganti pakaian dan pembalut secara teratur, membersihkan area vagina dengan air mengalir serta menghindari penggunaan panty liner dan sabun pembersih kewanitaan tanpa anjuran dokter. Melakukan kontrol rutin ke dokter jika menderita penyakit seperti diabetes, kanker, atau HIV/AIDS. Jangan menggunakan obat kortikosteroid dan antibiotik di luar anjuran dokter. Next. Yang kedua ada tinea corporis atau kerap tubuh. Tinea corporis adalah infeksi jamur yang bisa menimbulkan ruang melingkar kemerahan atau keperakan pada kulit. Penyakit kulit ini bisa muncul di seluruh bagian tubuh, tetapi umumnya muncul pada lengan dan kaki. Tinea corporis lebih mudah menyebar di daerah beriklim hangat dan lembab. Tinea corporis mudah sekali menyebar dan menular. Beberapa binatang seperti anjing dan kucing bisa menyebarkan jamur tinea corporis pada manusia jika terjadi kontak fisik. Penyebab utama tinea corporis adalah infeksi jamur golongan dermatofids, yaitu trichoveton. Jamur dermatofids dapat menular dengan beberapa cara, yaitu bersentuhan atau berkontak langsung dengan kulit penderita tinea corporis, bersentuhan atau berkontak langsung dengan kulit hewan yang terinfeksi, bersentuhan atau berkontak langsung dengan benda-benda yang terkontaminasi seperti pakaian, spray, dan handuk. Gejala tinea corporis biasanya mulai muncul 4-10 hari setelah tubuh terpapar jamur. Gejalanya terdiri dari muncul ruam berbentuk cincin atau melingkar di leher, batang tubuh, lengan, tangan, dan tungkai. Muncul rasa gatal dan kulit yang lebih bersisik. Jika infeksi lebih parah, bisa muncul luka lepuh atau luka yang berdarah di sekitar ruam. Pengobatannya yaitu dokter akan memberikan anti jamur krim atau salep. Ada beberapa jenis anti jamur yaitu clotrimazole, miconazole, econazole, ketoconazole, dan terbinafine. Jika bertambah parah, dokter akan memberikan obat anti jamur berupa tablet. Pencegahannya yaitu ikuti petunjuk dan anjuran yang diberikan oleh dokter. Jangan menghentikan penggunaan obat secara sembarangan, menerapkan gaya hidup sehat dan bersih, serta menggunakan pakaian yang nyaman, dan tidak berbagai penggunaan handuk atau pakaian dingin orang lain. Next. Tinea pedis. Tinea pedis adalah penyakit yang juga dikenal dengan istilah Atlas foot. Penyakit ini menyebabkan munculnya kerak, kulit yang bersisik atau berkerak atau melepuh, serta rasa gatal pada area kaki yang terinfeksi. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh beberapa jenis jamur seperti Trichoveton rubrum, Trichoveton interdigital, Epidermophyton floccusum. Pengobatannya dapat diberikan berupa anti jamur oles maupun minum. Bila anti jamur oles tidak memberikan respon efektif, dokter umumnya akan memberikan anti jamur minum. Pemberian steroid tambahan dapat diberikan pada tinea pedis dengan klinis yang berat. Pencegahannya yaitu menjaga jari kaki tetap bersih dan kering, mengganti kaos kaki secara rutin, menggunakan sepatu tidak terlalu ketat, menghindari pemakaian sepatu yang sama secara berturut-turut dalam beberapa hari, menggunakan alas kaki di tempat umum, serta menghindari pemakaian sepatu secara bergantian dengan orang lain. Next. Tinea cruris adalah rasa gatal di selangkangan akibat infeksi jamur. Infeksi jamur ini dapat terjadi pada siapa saja, namun sering dialami oleh pria atau seorang atlet. Jamur mudah tumbuh pada area kulit yang lembab, hangat, dan berkeringat seperti selangkangan. Selain selangkangan, tinea cruris dapat menyebar ke paha, bokong, hingga dubur, tetapi jarang timbul di skrotum atau penis. Gejala utama adalah rasa gatal di selangkangan yang memburuk saat berolahraga. Lalu, perubahan pada kulit selangkangan dapat berupa ruang kemerahan dengan bentuk melingkar, kulit pecah-pecah dan terkelupas, warna kulit menjadi lebih terang atau lebih gelap, rasa gatal dan perih seperti terbakar.
Penyebabnya yaitu jamur dermatofita yang tumbuh di daerah selangkangan atau lipat paha, yang dapat muncul bila kulit selangkangan sering bergesekan dengan pakaian, kulit selangkangan terlalu lembab, terdapat kontak fisik dengan kulit penderita secara langsung, atau kontak dengan baju penderita yang belum dicuci. Next. Pengobatannya, yaitu membersihkan kulit selangkangan dengan sabun dan air hangat, lalu mengeringkannya, menggunakan krim anti jamur clotrimazole atau miconazole. Jika gejala tidak membaik setelah melakukan langkah-langkah pengobatan, dokter akan meresepkan obat anti jamur dalam bentuk tablet yang diminum dengan kandungan itraconazole atau fluconazole. Pencegahannya dapat berupa cuci tangan dengan sabun, mengeringkan seluruh bagian tubuh dengan handuk setelah mandi, mengganti pakaian bila sudah terasa lembab atau basah, tidak menggunakan pakaian yang belum dicuci, menggunakan celana dalam berbahan katun, menghindari penggunaan pakaian terlalu sempit, menggunakan pakaian longgar saat cuaca panas atau lembab, tidak berbagi pakaian barang-barang pribadi seperti handuk dan pakaian dengan orang lain, mengobati kutu air secepatnya untuk mencegah penyebaran infeksi jamur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat ada tinea fascicolor atau panu yang merupakan infeksi jamur pada kulit yang sangat umum terutama mereka yang tinggal di iklim subtropis. Jamur ini mengganggu pigmentasi pada kulit sehingga menghasilkan area kulit dengan warna berbeda dibandingkan kulit di sekitarnya. Area ini dapat mempunyai warna lebih gelap atau terang. Sebagian besar panu terjadi pada pundak, punggung, leher, dan dada. Panu tidak menyebabkan nyeri dan tidak menular. Penyebab utama panu adalah perkembangan jamur malassezia pada kulit. Jamur ini akan menyebabkan masalah saat tumbuh secara abnormal. Misalnya, dipicu karena lemahnya sistem kekebalan tubuh atau perubahan hormon. Gejalanya yang pertama ada area kulit dengan diskolorasi yang tampak lebih gelap atau terang, gatal ringan, dan juga kulit terasa kering, menebal, dan mungkin bersisik. Next. Pengobatan panu sendiri, jika tinea versicolor parah atau tidak bereaksi terhadap obat anti jamur yang dijual bebas, diperlukan obat resep dokter dalam bentuk topikal maupun oral. Setelah perawatan selesai, warna kulit mungkin tetap tidak merata selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Infeksi juga dapat berulang dalam cuaca panas atau lembab. Dalam kasus persisten, mungkin perlu minum obat 1 atau 2 kali sebulan untuk mencegah infeksi berulang. Pencegahannya, cara mencegah panu paling utama adalah menjaga kebersihan kulit agar tidak lembab dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Untuk membantu mencegah tinea fascicolor kembali, dokter dapat meresepkan perawatan kulit atau mulut yang digunakan 1 atau 2 kali sebulan. Penggunaan ini hanya selama berbulan-bulan yang hangat dan lembab. Next. Pembahasan yang kedua ada cacing. Cacing atau vermes merupakan salah satu kelompok invertebrata yang bertubuh lunak, tidak memiliki rangka, tidak mempunyai kaki, dan berongga tubuhnya tripoblastik. Sebagian cacing ada yang hidup bebas di alam, sebagian lainnya hidup sebagai parasit pada tubuh hewan atau manusia. Berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Platyhelminthes atau cacing pipi, Nematohelminthes atau cacing gilik, dan Annelida, cacing cincin. Next. Seperti yang tadi, berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cacing pipi, cacing gilik, dan cacing cincin. Yang pertama, cacing pipi dibagi menjadi 3, yaitu trematoda atau cacing hisap, turbellaria cacing getar, dan cestoda cacing pita. Yang kedua, ada cacing gilik dibagi menjadi 5, yaitu nematoda, Oxyuris vermicularis atau cacing kremi, Ancyclostoma duodenalina atau cacing tambang, cacing rambut, dan Nematomorpha. Yang ketiga ada cacing cincin dibagi menjadi 3, yaitu cacing berambut sedikit, dan cacing hisap tak berambut. Next. Penyakit yang disebabkan oleh cacing yang pertama ada Enterobius vermicularis. Penyakit ini terjadi akibat infeksi cacing kremi. Penyebab cacingan ini sendiri adalah infeksi melalui cacing jenis Enterobius vermicularis. Cara infeksi terjadi akibat tertelannya telur cacing secara tidak sengaja. Setelah telur cacing tertelan, larvanya akan menetas dan tumbuh menjadi cacing dewasa di usus besar. Gejalanya adalah rasa gatal hebat di sekitar anus, kurangnya tidur karena biasanya rasa gatal yang timbul pada malam hari.
Lalu nafsu makan berkurang, berat badan menurun pada infeksi berat. Rasa gatal atau iritasi vagina, jika cacing dewasa masuk ke dalam vagina, kulit di sekitar anus menjadi lecet, kasar, atau terjadi infeksi akibat penggarukan. Pengobatan enterobiasis dilakukan dengan pemberian obat cacing. Jika salah satu anggota keluarga terkena cacingan, sebaiknya pengobatan diberikan kepada seluruh keluarga, agar penyebaran cacing ini dapat dihentikan secara menyeluruh. Yang kedua ada Ascaris lumbricoides. Ascariasis adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing Ascaris lumbricoides atau biasa disebut dengan cacing gelang. Cacing gelang adalah parasit yang hidup dan berkembang biak di dalam usus manusia. Gejala tahap awal adalah fase ketika larva cacing berpindah dari usus ke paru-paru. Fase ini terjadi sekitar 4-16 hari setelah telur cacing masuk ke tubuh seperti demam tinggi, batuk kering, sesak nafas, dan menggigil. Penyebab Ascariasis adalah Ascariasis terjadi bila telur cacing Ascaria lumbricoides masuk ke dalam tubuh. Telur cacing tersebut dapat ditemukan di tanah yang terkontaminasi oleh tinja manusia. Oleh karena itu, bahan makanan yang tumbuh di tanah tersebut dapat menjadi penyebab Ascariasis. Lalu pengobatan Ascariasis dapat dilakukan oleh dokter yang akan meresepkan obat cacing seperti mebendazole, piperazine, dan albendazole. Pencegahan Ascariasis yang pertama, selalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang kedua, cuci buah dan sayuran hingga bersih sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, pastikan masakan benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang keempat, usahakan hanya minum air dalam kemasan yang masih disegel atau masaklah air hingga mendidih sebelum meminumnya. Next. Yang ketiga ada infeksi cacing tambang. Infeksi cacing tambang disebabkan oleh masuknya cacing tambang ke dalam tubuh. Terdapat 2 jenis cacing tambang yang sering menyebabkan infeksi pada manusia, yaitu Ancylostoma duodenal dan Necator americanus. Infeksi cacing tambang terjadi saat larva cacing masuk ke dalam tubuh setelah mengkonsumsi makanan atau minumannya terkontaminasi. Infeksi ini juga bisa terjadi jika cacing tambang masuk ke dalam tubuh melalui kulit saat bersentuhan langsung dengan tanah yang terkontaminasi cacing tambang. Larva cacing yang masuk ke sistem pencernaan berubah menjadi cacing dewasa dan berkembang biak di usus. Hal ini selanjutnya akan menimbulkan gejala dan keluhan berupa sakit perut, diare, nafsu makan menurun, berat badan menurun, mual, demam, BAB berdarah, dan anemia. Next. Pengobatan infeksi cacing tambang dapat diatasi dengan pemberian obat-obat anthelmintik atau anti cacing seperti albendazole, mebendazole, dan pyrantel pamoate. Pada pasien yang anemia, dokter akan memberikan suplemen zat besi dan asam folat untuk membantu pembentukan sel darah merah. Saat kondisi infeksi cukup parah, perawatan di rumah sakit dan operasi pengangkatan cacing juga mungkin dilakukan. Selanjutnya ada pencegahan infeksi cacing tambang, yaitu dengan menjalankan kebersihan lingkungan dan menjalani pola hidup sehat. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah meminum air bersih yang bebas risiko kontaminasi, mengonsumsi makanan yang bersih dan matang, menggunakan alas kaki ketika keluar rumah, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu yang keempat ada fasciola hepatica atau cacing hati. Untuk gejala sendiri yaitu penurunan berat badan, akumulasi cairan di perut karena kerusakan hati, rahang botol atau kumpulan cairan di rahang bawah, diare, kelesuan, dan diikuti oleh dan bisa disebabkan menjadi kematian. Kemudian untuk pengobatan sendiri bisa dilakukan secara efektif, dapat dilakukan dengan pemberian dibendazole, fenbendazole, kemudian Dofenix yang berisi zat aktif nitrosinil dirasakan cukup efektif juga untuk trematoda. Pengobatan dilakukan 3 kali setahun. Untuk pencegahannya sendiri yaitu bisa dilakukan dengan memberantas vektor penyakit, yaitu memberantas siput secara biologik, misalnya dengan pemeliharaan itik atau bebek,
Ternak jangan digembalakan di dekat selokan atau genangan air. Rumput jangan diambil dari daerah sekitar selokan. Next. Yang kelima ada taeniasis atau oleh cacing atau Taenia saginata atau Taenia solium. Taeniasis adalah penyakit akibat infeksi cacing pita. Biasanya jenis cacing ini menginfeksi manusia akibat mengkonsumsi daging setengah matang. Infeksi ini akan menyerang otot. Bagian yang paling sering mengalami serangan adalah jantung, diafragma, lidah, leher, esofagus, otot pengunyah, dan otot antar tulang rusuk. Untuk gejala sendiri yaitu sakit perut, mual, muntah, diare, atau konstipasi. Keluhan ini biasanya terjadi sekitar 8 minggu setelah mengkonsumsi daging yang mengandung telur cacing pita. Larva juga dapat masuk ke dalam jaringan otak dan menimbulkan keluhan sakit kepala, penurunan kesadaran, kejang berulang, atau kebutaan. Untuk pengobatannya sendiri bisa menggunakan obat praziquantel atau niclosamide. Bila larva cacing pita menginfeksi otak, kadang tindakan pembedahan dan pemberian obat anti epilepsi juga diperlukan. Untuk pencegahannya, untuk pencegahan taeniasis ini sebaiknya hindari konsumsi daging setengah matang, terutama daging sapi dan daging babi. Selain itu, biasakan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan setelah makan. Next. Yang keenam ada filariasis atau kaki gajah. Penyakit kaki gajah disebabkan oleh infeksi cacing jenis filaria pada pembuluh getah bening. Cacing ini dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Jika penderita kaki gajah digigit oleh nyamuk, cacing filaria dapat terbawa bersama darah dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Lalu bila nyamuk ini menggigit orang lain, cacing filaria di tubuh nyamuk akan masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh darah getah bening orang tersebut. Gejalanya sendiri yaitu pembekakan pada tungkai dan bagian tubuh lainnya seperti lengan, kelamin, dan dada. Kulit pada tungkai yang bengkok atau menebal, kering, menjadi lebih gelap, pecah-pecah, dan terkadang muncul luka. Tungkai yang sudah mengalami pembekakan dan perubahan kulit tidak dapat kembali seperti semula. Pada kondisi ini, kaki gajah sudah memasuki fase kronik. Untuk pengobatannya sendiri bisa menggunakan atau mengonsumsi obat cacing seperti ivermectin, albendazole, atau ditelcarbamizine. Setelah diberikan obat-obat tersebut, cacing penyebab kaki gajah akan mati, sehingga pembengkakan kelenjar getah bening mereda dan aliran getah bening kembali lancar. Next. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kaki yang bengkak antara lain, yang pertama istirahatkan tungkai dan selalu jaga posisi tungkai lebih tinggi saat duduk atau berbaring. Kemudian gunakan stocking kompres. Selanjutnya bersihkan bagian tungkai yang bengkak dengan air dan sabun setiap hari. Kemudian jika mengalami luka, segera bersihkan dengan antiseptik. Dan gerakkan tungkai melalui olahraga ringan untuk menjaga kelancaran aliran getah bening. Jika pembengkakan pada tungkai sudah sangat parah, atau jika terdapat pembengkakan skrotum atau hidrokel, pasien dapat menjalani operasi untuk mengecilkan pembengkakan tersebut. Untuk pencegahannya sendiri bisa dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama di daerah endemik kaki gajah. Penyebaran kaki gajah juga dapat dihentikan dengan cara mengikuti program pemerintah untuk memberantas kaki gajah, yaitu pemberian obat pencegahan massal atau POPM. Next. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu protozoa. Protozoa sendiri yaitu salah satu kelompok atau subkingdom dari anggota Protistaeukaryotik atau protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi protozoa sendiri adalah hewan pertama atau hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Habitat protozoa yaitu di tempat yang berair, yang kaya zat organik, contohnya Amoeba proteus, baik air tawar maupun air asin. Ada yang hidup soliter, bebas berenang di air, menempel di suatu tempat. Kemudian parasit pada tanaman dan hewan maupun manusia sebagai simbion atau merugikan karena sebagai penyebab penyakit, bahkan ada yang menguntungkan dikarenakan ikut membantu menghancurkan atau memusuhkan organisme yang telah mati. Next. Untuk ciri-ciri protozoa yang pertama yaitu umumnya tidak dapat membantu makanan sendiri atau heterotrof. Yang kedua, protozoa memiliki alat gerak yaitu ada yang berupa kaki semu, bulu getar atau silia atau bentuk atau bulu camuk atau flagel.
Yang ketiga, hidup bebas, saprofit atau parasit. Yang keempat, organisme bersel tunggal. Yang kelima, eukariotik atau memiliki membran nukleus atau berinti sejati. Yang keenam, hidup soliter atau sendiri, atau berkoloni atau kelompok. Yang ketujuh, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Sista merupakan bentuk sel protozoa yang terdehidrasi dan berdinding tebal mirip dengan endospora yang terjadi pada bakteri. Selanjutnya, protozoa mampu bertahan dalam lingkungan kering maupun basah. Protozoa tidak mempunyai dinding sel, dan yang terakhir, protozoa merupakan organisme mikroskopis yang prokariot. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi dari protozoa. Protozoa memiliki 6 filum, yaitu Zomastigopora, Rhizopod, Actinopoda, Apicomplexa, Ciliopora, dan Foraminifera. Teman-teman sekalian bisa melihat ciri-ciri dan contoh dari film-film pada tabel berikut ini. Kemudian berdasarkan alat geraknya, protozoa digolongkan menjadi 4, yaitu Mastigopora atau flagellata yang bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagella. Kemudian Sarcodina atau Rhizopoda bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Kemudian Ciliata atau Ciliopora yang bergerak menggunakan bulu getar atau cilia, dan Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak khusus dan berkembang biak dengan spora. Penyakit oleh protozoa yang pertama adalah Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii adalah suatu protozoa obligat intraselular yang menginfeksi burung dan beberapa jenis mamalia, terutama kucing. Infeksi Toxoplasma gondii pada manusia dapat terjadi apabila mengkonsumsi patogen ini dalam bentuk kista atau brazozoid dalam daging yang telah terinfeksi dan tak dimasak dengan baik, lewat kontak dengan sel-sel oosit dalam feses kucing atau binatang lain yang terinfeksi atau diperoleh secara congenital lewat transfer transplasental. Penularan juga dapat terjadi bila hewan atau manusia tersebut memakan daging mentah atau daging setengah matang yang mengandung kista toxoplasma. Kista toxoplasma juga dapat hidup di tanah dalam jangka waktu tertentu, bisa sampai 18 bulan. Dari tanah ini, toxoplasma dapat menyebar melalui hewan, tumbuh-tumbuhan, atau sayuran yang kontak dengan kista tersebut. Pengobatan toxoplasma, yaitu dengan memberi obat seperti pirimetamin, daraprim dan fansidar, sulfadiazin, spimicin, dan terkadang kortikosteroid perlu diberikan seperti prednison. Yang kedua adalah Entamoeba histolica. Entamoeba histolica merupakan kelompok Rhizopoda yang bersifat patogen dan menyebabkan penyakit diare amoeba. Diare seperti ini biasanya disertai dengan darah dan lendir akibat infeksi penyebarannya kosmoflit. Penyebarannya kosmoflit atau tersebar di seluruh dunia, tetapi banyak ditemukan di daerah yang tropis dengan keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik. Gejala umum disentri antara lain adalah diare disertai darah dan lendir, demam, mual, muntah, kram, dan nyeri perut. Gejala dapat timbul 1-7 hari setelah penderita terinfeksi dan disertai dengan gejala menggigil, hilang nafsu makan, penurunan berat badan, nyeri saat buang air besar, serta pendarahan pada berdubur. Pengobatan disentri yaitu dengan terapi menggunakan cairan baik oral maupun intravena. Terapi ini bertujuan untuk mencegah pengidap mengalami dehidrasi karena diare. Kemudian pemberian obat anti nyeri untuk mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan yang dirasakan pengidapnya. Dan obat untuk meredakan kram perut dan diare, serta obat antibiotik sesuai petunjuk dokter. Pencegahan disentri yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun, hindari kontak langsung dengan pengidap disentri, hindari penggunaan handuk yang sama dengan pengidap disentri, gunakan air panas untuk mencuci pakaian pengidap disentri, hindari tertelan air ketika berenang di fasilitas umum, selalu bersihkan toilet dengan disinfektan setiap selesai digunakan, hindari memakan buah-buahan yang dikupas oleh orang lain, selalu mengonsumsi air yang telah dimasak hingga mendidih dan air di botol yang masih tertutup rapat, hindari es batu yang dijual sembarangan karena kemungkinannya terkontaminasi kuman. Kemudian yang ketiga adalah Plasmodium. Plasmodium ini menyebabkan malaria dan merupakan yang paling mematikan dari penyakit protozoa. Hampir 800.000 orang meninggal karena malaria setiap tahun. Hal ini ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Setelah mereka masuk ke tubuh manusia, mereka menjalani pematangan pada sel-sel hati dan darah. Gejalanya meliputi demam dengan menggigil dan kekakuan diikuti oleh keringat berlebihan. Jika tidak terdeteksi pada tahap awal, dapat menyebabkan malaria otak dan kematian.
Terapinya adalah dengan 4 aminoquinolinase yang meliputi choroquine dan lacton sequiterpin baru seperti artesunate dan artemether. Pencegahannya itu memakai pakaian tertutup agar terhindar dari gigitan nyamuk, oleskan krim atau lotion anti nyamuk, pasang kelambu, konsultasi ke dokter apabila berpergian ke wilayah dengan resiko banyak nyamuk di wilayah tersebut, usahakan tidak sering keluar rumah ketika senja, semprotkan obat nyamuk dalam ruangan, dan lakukan pengasapan atau fogging di lingkungan tempat tinggal Anda. Nah, ini adalah karakteristik keempat jenis Plasmodium yang dapat teman-teman kalian lihat pada tabel berikut ini. Ada Srhizogoni, ada P. falciparum, P. vivax, P. ovale, dan P. malariae. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur, cacing, dan protozoa. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.